Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena firman itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan ataupun mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Saya percaya kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya kita pernah mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu sudah terjadi di masa-masa yang lampau, atau mungkin juga itu baru terjadi di beberapa minggu, bulan, atau tahun yang lalu. Tapi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita mengingat pertolongan Tuhan, mengingat akan mujizat Tuhan, mengingat akan keajaiban Tuhan dalam hidup kita di masa lampau. Kalau kita membaca Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan 8, di sini kita melihat bagaimana sang pemazmur mengingatkan kembali kepada umat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan di masa-masa lampau secara khusus bagi umat Israel pada waktu itu. Makanya dalam ayat 2, laut melihatnya lalu melarikan diri. Itu peristiwa ketika Musa membelah laut Teberau menjadi dua. Sungai Yordan berbalik ke hulu ketika Yosua juga melewati sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Itulah bicara bagaimana mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Demikian juga bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, pastilah kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, pastilah kita pernah mengalami mujizat Tuhan, pastilah kita pernah mengalami keajaiban Tuhan, pastilah kita pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan itu harus selalu ingat dalam memori kita. Hendaklah keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita di masa lampau, itu tidak boleh terdeletkan oleh apapun juga. Tidak boleh ada virus apapun juga yang menghapus itu dalam memori ingatan kita. Tapi sebaliknya itu harus selalu teringat dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah apa gunanya? Apa manfaatnya mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau? Setidaknya ada 3 manfaat pentingnya kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Yang pertama, untuk memperkuat iman kita. Untuk memperteguh iman kita. Bahwa Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah melakukan mujizat di masa lampau. Maka itu berarti bahwa masa kini pun, masa yang akan datang pun, Tuhan bisa terus berbuat mujizat ataupun pertolongannya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami suatu pergumulan yang berat, mengalami kesulitan yang berat dalam hidup, ketika kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, harusnya itu memperkuat iman kita, mempertebal iman kita. Bahwa kita pernah ditolong Tuhan, pernah disembuhkan Tuhan, berarti kini dan akan datang pun Tuhan tetap
menolong saudara dan saya, sehingga mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, itu akan memperkuat iman kita. Yang kedua, manfaatnya mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Yang kedua adalah untuk membangkitkan harapan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengingat pertolongan Tuhan yang Dia pernah buat, yang pernah terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa yang lampau, itu harusnya membangkitkan harapan kita untuk berharap kepada Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita ada dalam satu sakit penyakit yang sedang menggerogoti hidup kita, kita ingat masa lalu bahwa Tuhan pernah sembuhkan kita, Tuhan pernah tolong kita. Harusnya membangkitkan harapan kita kepada Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Berharap pertolongan Tuhan, berharap mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itulah pentingnya mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Kalau Dia pernah menolong kita, pasti Dia juga akan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, manfaatnya mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Yang ketiga adalah untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan itu sungguh baik. Ketika kita ada dalam suatu beban berat, pergumulan yang berat, sangat gampang untuk kita seolah-olah berpikir bahwa Tuhan ini sudah tidak baik. Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Sesungguhnya tidak. Mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, itu akan menyadarkan kita bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu amat baik dalam hidup saudara dan saya. Walaupun harus diakui bahwa seringkali Tuhan harus mengizinkan problema hidup kita. Seringkali Tuhan harus izinkan sakit penyakit dalam diri kita. Seringkali Tuhan harus izinkan kesulitan dalam hidup kita. Itu bagian dari pembentukan karakter kita, pembentukan hidup kita. Karena itu kita belajar. Ketika kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, itu harusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan itu baik, pasti Dia akan terus merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia, Tuhan itu baik. Jadi mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, mari kita sadar bahwa Tuhan itu baik. Dia pernah buat kebaikan di masa yang lampau menolong kita. Maka saya percaya masa kini dan masa yang akan datang, Tuhan pun tetap baik dalam hidup saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, menyadarkan dan menasihati kami untuk mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Karena mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, itu akan memperkuat iman kami. Itu akan membangkitkan harapan kami kepada Tuhan. Dan itu akan menyadarkan kami bahwa Tuhan itu sungguh baik. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.